TNI dan Polri menggelar sosialisasi penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di Gedung Samusiret, lingkungan kantor Wali Kota Sorong untuk pengusaha tempat keramaian seperti hotel, penginapan, pusat perbelanjaan, tempat hiburan malam dan pengguna transportasi umum di wilayah Kota Sorong, Papua Barat pada Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat keramaian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Sorong akan pentingnya vaksinasi dalam membantu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat vaksinasi karena sampai saat ini target dalam program vaksinasi belum mencapai target dan masih sangat jauh. Komandan Kodim 1802 Praja Vira Tama Sorong Letkol Infantri Todi Imansyah menjelaskan sesuai dengan hasil pencapaian target vaksinasi di Kota Sorong sampai saat ini belum mencapai target karena target vaksinasi masih mencapai 59% yang seharusnya 70% masih sangat jauh. Oleh sebab itu kepala kelurahan dan kepala distrik harus proaktif. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Tadi sudah banyak dari Kapolres menyampaikan tentang kegiatan ke depan. Saya menggarisbawahi bahwasanya tugas kami di sini TNI Polri adalah membantu Pemda dalam rangka percepatan vaksinasi sesuai dengan hasil hitung 9,1% untuk dosis 1. Kalau dikatakan tadi target kita 70% itu berarti masih jauh sekali dari kota atau kabupaten di seluruh pelosok wilayah tanah air. Ini kalau hanya kita saja yang bergerak akan kesulitan. Saya rasa begitu. Jadi untuk depan mungkin pasar juga harus, kepala pasar mungkin bagaimana cara sistem metodenya. Kemudian mungkin kalau ke depan memang kepala distrik maupun 21 sudah berbagai upaya dilaksanakan, tapi pencapaian masih 59 itu tadi saya sampaikan. Di distrik, di desa, di kelurahan, Babin tidak proaktif, tidak mendukung. Makanya dari salah satu upaya kita hari ini adalah melaksanakan koordinasi. Koordinasi itu kalimat yang sangat mudah kita ucapkan, tapi pelaksananya sulit. Lebih ketat pada masyarakat atau warga yang ingin masuk ke tempat kita. Cek dengan aplikasi tersebut, atau memang kalau tadi disampaikan dia tidak menggunakan HP Android, bisa kita cek kartu vaksinnya atau bisa dengan KTP-nya. Itu nanti akan ada tugas katanya nanti. Jadi tolong di manage betul, jangan sampai masih bebas tanpa vaksin. Harus kita bersama-sama dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan program pemerintah pusat, program pemerintah daerah, mempercepat kecepatan vaksin di wilayah Papua Barat pada umumnya, Kota Sorong pada khususnya. Saya rasa demikian. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Sorong Herlin Sasabone juga menyampaikan bahwa pentingnya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19 sudah 2 tahun berjalan dan COVID-19 ini terus bermutasi dan saat ini lagi gencar-gencarnya yang terjadi adalah mutasi dari varian baru yaitu Omikron dan sudah ada di Indonesia. Hal inilah salah satu upaya kita untuk melakukan pengendalian dalam menghadapi virus varian baru. Aplikasi Peduli Lindungi. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi? Tentu kita tahu bahwa saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Sudah 2 tahun berjalan dan COVID-19 ini dia terus bermutasi. Saat ini yang lagi gencar-gencarnya terjadi adalah mutasi dari varian ini yaitu Omikron dan sudah ada di Indonesia. Sebab inilah salah satu upaya kita untuk melakukan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Kalau capaian kita tahun kemarin harusnya 70%, ternyata kita belum mencapai target 70%. Tentu kita berharap sekali bahwa di awal tahun 2022 ini kita bisa segera mencapai target 70%. Dan salah satu upaya untuk bisa dapat mencapai target 70% tersebut tentu adalah dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.
Nah, aplikasi ini sudah digunakan untuk transportasi, ya. Jadi kalau mau berangkat kita menuju ke daerah lain harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kami berharap bahwa aplikasi ini juga dapat digunakan semua jenis usaha, pelaksanaan usaha, masyarakat ini akan sadar untuk betapa pentingnya mereka melakukan vaksin. Selain untuk memproteksi diri mereka sendiri, tapi juga untuk memproteksi sesama. Selain itu Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sudah kita undang para pelaku usaha terutama perhotelan penginapan dan supermarket, namun setelah dilihat kembali belum efektif pelaksanaannya mengenai aplikasi Peduli Lindungi sehingga diperlukan lagi pengawasan yang ketat termasuk jasa angkot karena sudah terbit surat edaran Wali Kota tentang penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk itu mulai hari Senin kita akan melaksanakan pengawasan dari tim gabungan melakukan keliling untuk mengecek tempat-tempat yang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, memang sudah digunakan ya, mereka sudah menerapkan aplikasi itu, namun tidak efektif karena memang pengawasannya kurang di situ. Jadi di tempat beberapa sektor saya awasi memang hanya mengandalkan seorang security ya, satpam, sehingga pada saat pengunjung ramai mereka sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Kemudian kita sampaikan tadi mesti harus lebih banyak disiapkan untuk aplikasi barcode itu lebih banyak sehingga masyarakat tidak akan mengantri panjang, menumpuk, dan juga yang pasti harus diawasi bahwa masyarakat menerapkan itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan juga tadi harus menggunakan pengecekan fisik karena masyarakat banyak yang tidak menggunakan HP Android ya, yang tidak bisa aplikasi itu, kemudian pakai HP lama, sehingga tidak menggunakan kartu vaksin. Kalau itu seperti banyak bawa tanda pengenal KTP. Kita nih kita bantu itu, jauh-jauh kita solusikan. Kita sudah bergerak di semua sektor kan. Saya juga sudah masuk di mana-mana ya, di media sudah sampaikan. Nah ini tinggal kita aja semua sektor kita kerjakan. Ini juga nanti masyarakat dengan ini kan salah satu pacar juga sosialisasi juga. Pada saat nanti dia berkunjung ke situ ternyata dia tidak bisa karena terkendala dia tidak punya vaksin, berarti kan kembali dia. Berikutnya datang kan dia sudah vaksin. Ini upaya sosialisasi juga dengan penerapan ini. Bukan artinya terus menahan orang tidak bisa masuk ke situ, bukan. Artinya sosialisasi, ini bentuk sosialisasi loh. Dia kan harus dipahami. Jangan nanti usah dilarang ke sini, bukan. Ini sosialisasi masyarakat supaya tahu kalau masuk ke mall, masuk ke tempat belanja harus vaksin. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini diawasi, kita awasi. Nah pemahaman juga nanti dari pelaku usaha jangan bahasanya nanti karena pengurang pendapatannya, karena orang kembali tidak belanja di situ dan sebagainya, menginap di situ, kan bukan begitu ya. Di awal memang ya harus ada perjuangan, ada pengorbanan kan ya. Kita ini yang di pemerintahan ya, di Tasik pemerintah sudah lebih awal menerapkan. Ini juga nanti menjadi sasaran karena saat ini di Kota Sorong punya kekhususan, jangankan menyuruh masyarakatnya vaksin, orang pemerintahnya aja belum banyak yang vaksin. Sampai hari ini saya minta datanya juga belum dikasih. Ya kalau misalnya tegur, nanti kan kita kerjakan juga. Kita akan minta terus kita kejar data mana dari pegawai negeri sini ya, ASN, honorer, masing-masing OPD di distrik ataupun ini yang belum vaksin. Kita udah kejar terus ini. Kita tetap ya, kita harus prioritas itu. Batas waktu belum ada. Sampai terus. Nah, kalau memang upayanya kita target 70 itu kan hanya untuk herd immunity ya. Kalau bisa 100%. Jadi nggak ada batas waktu. Gunakan terus, itu positif kok. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.